Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengonlinekan server lokal kita agar bisa diakses dari internet. Sebelum mengonlinekan server, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah IP public. Nomor satu, apakah IP public itu? IP public adalah IP yang dapat diakses secara langsung dari internet. Yang nomor dua, apakah modem kita memiliki IP public? Di sini beberapa provider umumnya memiliki IP public. Contoh beberapa provider yang memiliki IP public adalah Telkom dengan produknya yaitu IndiHome dan juga Speedy. Ini pada waktu kita berlangganan pertama kali, secara otomatis kita memiliki IP public. Berbeda dengan beberapa provider yang lain, IP publicnya dijual terpisah. Yang nomor tiga, IP public kita dynamic atau static. Jadi IP public masih tetap dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama IP dynamic, yang kedua adalah static. Yang dynamic itu adalah IP kita bisa berubah atau sifatnya tidak tetap. Yang IP static adalah IP public kita sifatnya tetap, jadi tidak berubah. Yang nomor 4, apakah harus mengkonfigurasi firewall? Iya, jadi modem ADSL kita akan kita konfigurasi firewallnya di bagian port forwarding atau DMZ. Nomor 5, apakah bandwidth 10 Mbps dari provider itu sudah cukup? Jadi kalau kita berbicara masalah bandwidth, sebenarnya bandwidth itu ada dua. Di sini bandwidth itu ada yang sifatnya dedicated dan ada yang namanya shared. Kalau yang sifatnya dedicated itu sifatnya umumnya simetris, jadi antara bandwidth download dengan bandwidth upload jumlahnya sama. Sedangkan yang sifatnya shared, maka bandwidth download umumnya lebih besar daripada bandwidth upload. Untuk penggunaan kantor umum atau harian, umumnya kita menggunakan bandwidth download yang lebih banyak. Contoh kita mengakses YouTube, maka kita membutuhkan bandwidth download yang banyak. Terus kita mengakses beberapa web, umumnya kita menggunakan bandwidth download yang lebih banyak. Tapi ada satu lagi yaitu bandwidth upload. Contoh bandwidth upload adalah kita hendak mengirim file ke servernya Google Drive, maka otomatis kita mengirimkan file dari komputer lokal kita menuju ke arah internet, atau istilahnya adalah upload. Jadi kalau kita menggunakan bandwidth 10 Mbps yang shared, maka downloadnya kita dapat 10 Mbps, tapi uploadnya lebih kecil dari itu. Umumnya kalau 10 Mbps biasanya kita dapat sekitar 2 Mbps saja. Jadi untuk membangun server sebenarnya kita membutuhkan bandwidth upload yang lebih tinggi. Sedangkan kalau untuk kantor biasa umumnya menggunakan bandwidth download yang lebih tinggi. Jadi kita sekarang mulai masuk ke arah skenario. Sebenarnya bagaimana sih cara mengonlinekan server? Yang pertama adalah di sini ada internet. Saya kasih gambarkan dengan cloud. Ada internet, terus di sini ada modem kita, bisa berbasis wireless atau berbasis LAN. Terus di sini ada switch, terus di sini ada beberapa komputer. Untuk bisa mengonlinekan komputer kita atau untuk bisa mengonlinekan server lokal kita, maka kita bisa melakukan port forwarding. Jadi kita bisa menggunakan port forwarding, atau opsi yang lain adalah kita menggunakan DMZ. Untuk port forwarding ini sebenarnya adalah kita melemparkan semua request yang menuju IP. Kita memforward atau mengalihkan request dari IP public kita, yaitu IP public ini contohnya, menuju ke jaringan lokal kita. Jadi IP siapapun yang berusaha mengakses IP 36.81.137.17 akan dilemparkan ke arah komputer atau server yang ada di lokal. Jadi koneksi dari internet mengakses ke arah IP publiknya modem, secara otomatis akan di forward menuju ke arah server lokal. Setelah itu akan dikembalikan lagi menuju modem, tembus ke internet, dan tembus ke arah klien. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi modem ADSL kita untuk melakukan port forwarding. Jadi
dari request yang didapat dari IP public nanti akan di forward ke arah server lokal. Sekarang saya online menggunakan server lokalnya. Sebelum masuk ke arah konfigurasi, kita cek dulu apakah web server kita sudah aktif. Nah ini untuk proses instalasi SAM tidak saya jelaskan. Di internet ada banyak, terus tidak ada konfigurasi tambahan. Jadi setelah kita install SAM, nanti kita bisa meletakkan web server aplikasi web kita di dalam htdoc. Setelah itu yang lain-lain sama. Sekarang kita jalan dulu. Statusnya sudah running semua. Sekarang saya cek di logs apakah memang benar-benar sudah jalan. Nah, untuk lokal untuk website lokalnya di sini sudah aktif, ada websitenya Error. Error ini nanti yang rencananya akan saya online kan. Jadi saya close dulu. Saya masuk ke arah konfigurasi modem dulu. Masukkan username dan password. Terus kita masuk ke dalam menu application. Kita masuk ke dalam DMZ host. Nah, di DMZ host ini seperti di paket tracer sebelumnya, di sini ecernya menggunakan 192.168.1.4. Ini posisinya harus di enable. Jadi posisi default di sini centangnya hilang. Jadi kita setting posisinya harus di enable. Terus di sini one connectionnya only IPv4 PPOE 1. Terus di sini IP DMZ hostnya. Jadi di sini saya menggunakan IP server yang saya gunakan. Saya cek di sini. Di sini IP-nya 192.168.1.4. Nah, di sini saya menggunakan wireless karena LAN saya agak error, jadi saya menggunakan WiFi saja. Tapi untuk praktek secara real, untuk meletakkan server secara real, sangat tidak sarankan menggunakan wireless karena koneksinya sangat tidak stabil. Tapi hanya untuk pembuktian saja ini cukup. Jadi di sini saya menggunakan WiFi, terus IP-nya 192.168.1.4. Di sini gateway-nya 192.168.1.1. Ini IP modem ADSL kita. Oke, saya close. DMZ-nya sudah. Setelah itu klik submit. Langkah selanjutnya kita cek di bagian status untuk melihat IP server kita sekarang. Untuk melihat IP public modem ADSL kita cek di bagian network interface. Nah, di sini IP-nya 3673.179.209. Sekali lagi, IP ini karena sifatnya dynamic, jadi meskipun IP public tapi sifatnya dynamic. Jadi untuk beberapa jam atau untuk beberapa waktu, kadang-kadang tidak berdasarkan waktu, tapi ketika dari modemnya kita restart, maka nanti IP-nya akan secara otomatis terganti. Jadi IP-nya ini sifatnya dynamic atau berganti terus. Jadi saya gunakan IP publiknya ini 3673.179.209. Untuk selanjutnya saya konfigurasi default. Setelah konfigurasi modem ADSL nya ini selesai, saya tekan firewall. Cek status. Untuk sementara firewallnya saya matikan dulu untuk lebih memudahkan pemahaman. Di sini saya off-kan dulu. Oke. Right. Berarti di sini saya mengizinkan semua traffic jaringan yang berusaha untuk mengakses server saya.
sekali lagi ini untuk pengujian, jadi untuk kondisi real di lapangan jangan mematikan firewall, tapi tetap harus dikonfigurasi, karena kalau posisi kita loskan firewallnya dimatikan, maka serangan hacker atau malware atau apapun semakin cepat untuk masuk ke dalam server. Jadi ini firewallnya saya matikan dulu. Setelah itu saya cek langsung dari komputer lain apakah website kita sudah bisa di online kan, dengan catatan kita mengakses yang ini 3673179209. Oke, kita pindah ke komputer lain. Oke, kita pindah ke komputer lain, kita masukkan IP dari server kita, klik enter. Nah, di sini servernya sudah bisa online. Jadi saya mengakses server lokal menggunakan IP publiknya, saya dari komputer lain di jaringan yang lain, servernya bisa terakses. Jadi sekarang posisinya server kita sudah online. Untuk langkah selanjutnya kita bisa memperbaiki dengan yang pertama, firewallnya jangan dimatikan, tapi kita konfigurasikan untuk mengizinkan hanya port HTTP nya saja yang bisa diakses dari internet. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.